Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 139. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini akan membahas tentang al-lughah, ya, yaitu beberapa kosakata atau mufradat yang ada di dalam ayat yang akan kita baca. Ya, ini sebelum kita masuk ke tafsir, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan tentang maksud kata-kata ini yang ada di dalam Al-Quran, tentunya yang akan kita baca nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu al-khamr al-muskir minal ashribah, ya, summiyat khamran li'annaha tastur al-aqla wa tabdihi wa minhu khamaratul ina ay qaditahu al-maisir al-qumar wa asluhu minal yasad li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'bin wa qila minal yasad li'annahu sababul ghina. Ismun al-ism az-zanbun wa jam'uhu athamun wa tusamma al-khamr bil ism li'anna syarbaha sababun fil ism. Qala sya'ir syarabtul isma hatta dhalla 'aqli kadzalikal isma tadhhabu bil uqul. Wallahu a'lam. Di sini dijelaskan bahwasanya, ya, al-khamru, ya,
khamr. Jadi khamr ini ya merupakan bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya, jadi kalau orang mana aja ya bilang khamr paham. Ya, karena bahasa Arab ini sudah dijadikan Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya, kamu nggak boleh minum khamr itu, ya kan? Itu udah jadi bahasa Indonesia. Ya, karena memang banyak ya dalam bahasa Indonesia itu yang aslinya bahasa Arab banyak. Ya, seperti sabar itu kan, ya, tobat itu kan, ya, tuh. Nah itu kata-kata yang aslinya memang mengambil dari kosakata bahasa Arab. Ya, ya. Di sini al-khamru al-muskir minal ashribah. Ya. Jadi al-muskir minal ashribah artinya minuman yang memabukkan. Ya, al-muskir itu kan memabukkan, minal ashribah jenis minuman yang memabukkan. Ya. Jadi kalau ada orang ya minum khamr berarti dia pasti mabuk kan begitu. Ya, ada orang minum khamr enggak mabuk, ada enggak? Ada. Ya, kuat. Ada tuh. Tapi apakah dia yang hukumnya jadi enggak haram? Tetap haram. Ya, gitu. Summiyat khamran, ya. Kenapa khamr itu dinamakan khamr? Li'annaha tasdul al-aqla. Ya. Jadi yang namanya khamr itu dinamakan khamr karena dengan meminum khamr itu akan menjadikan akal tertutup. Ya. Tuh. Jadi satasdul al-aqla. Tuh. Wa taqdi, bahkan benar-benar ketutup. Ya. Jadi kalau ada orang mabok itu kan biasanya nggak sadar. Ya, nggak sadar dia ngelakuin apa aja, kadang apa ya? Nggak sadar. Ya, bisa jadi dia tidur di jalanan karena saking maboknya. Ya, dia tahu nggak tuh kalau di jalanan? Nggak tahu. Kenapa? Karena saat itu beliau sedang dalam keadaan apa ya? Akalnya tertutup. Ya, makanya namakan al-khamru itu tusammal khamru khamran li'annahu tastatil al-aqal. Ya, khamr itu dinamakan khamr karena dengan meminum khamr itu akal seseorang jadi apa? Tertutup. Ya, ada tuh orang minum khamr itu jadi akalnya terbuka, enggak ada. Ya, ini bahasa dalam Al-Qur'an seperti ini ya, tentunya sudah apa? Dijelaskan ya, bahwasanya minuman yang memabukkan itu akan menyebabkan akal kita menjadi tertutup. Tuh, ya. Wa minhu, contohnya ya, khamartul ina, ya, aku menutup bejana. Ya, tapi jarang biasanya. Ya. Tuh. Enggak ada orang bilang ya Bukhari, ikhmiril bab, enggak ada. Tutup pintu, enggak ada. Ya. Biasanya digunakan apa? Ya Bukhari, ighliqil bab. Tutup pintu. Ya kan? Ini penggunaan ya al-khamr ini dilihat apanya? Ya, konteksnya. Ya. Kalau sesuai dan pas ataupun layak untuk dipakai kata khamr, ya bisa. Makanya di sini dikatakan wa minhu, contohnya khamartul ina, yaitu apa? Aku menutup bejana. Ai ya ghatitu. Ya, aku telah menutupnya. Ya kan? Makanya saya katakan jarang digunakan selain kepada apa? Sesuatu yang menyangkut akal kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua al-maisir. Ya. Al-maisir itu apa? Judi. Ya. Al-qumar wa asluhu minal yasar. Ya. Qumar itu adalah asalnya apa? Ya, judi. Kenapa? Ya, minal yasar, karena berasal dari sesuatu yang apa? Artinya kemudahan atau gampang. Ya. Orang main judi kan ada enggak susah orang main judi? Ada yang susah, ya kan? Kalau dia menang bakal apa ya? Senang. Kalau kalah baru susah.
Ya, karena yang ada di pikiran orang main judi itu biasanya apa? Menang. Ya, nah kenapa dinamakan al-yasr? Li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'bin. Ya, karena uang yang didapat dari hasil judi itu tanpa harus apa? Usaha dan capek-capek. Ya kan? Ya, sekarang nih lagi apa nih? Ya, apa namanya, Piala Dunia. Ya, banyak kan yang menjadikan judi. Ya, nonton Piala Dunia sih hukumnya boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau udah dijadikan istilah katanya bahasa kita taruhan lah, sama aja. Ya, mau taruhan mau ya sekedar itu jangan. Ya, ya udah pokoknya kalau sekedar kita nonton ya nonton aja dah. Ya, karena kalau kita taruhan itu kan berarti kita ngapain? Ngadu nasib. Ya kan? Kalau gua kalah ntar begini nih. Ya, kalau gua menang ntar begini kan begitu. Ya. Nah, itu nggak boleh. Makanya banyak sekali hal-hal yang awalnya itu suatu hal yang boleh, maka terjadi tidak boleh. Kenapa? Karena disalah gunain. Ya, kecuali kalau sesuatu yang asalnya itu udah haram. Ya, itu kesananya haram lah. Contohnya orang kerjaannya tukang nyambung ayam. Ya, ngadu ayam itu dosa enggak? Dosa enggak? Hah? Dosa. Ya, ngadu ayam, jangan kan ngadu ayam, ngadu ikan cupang aja. Dosa enggak? Dosa itu. Ya. Itu kan sepele loh, Pak. Ya. Tuh, nyambung ayam, ngadu ikan cupang, itu kira-kira bisa dijadiin judi enggak? Bisa banget. Ya, tuh. Nah, ini kalau hal-hal yang asalnya memang sesuatu yang haram, ya kesananya berarti haram. Kullu ma asluhu haramun fahuwa haram. Ya, sesuatu yang memang asalnya itu haram, udah kesannya haram itu. Ya, bisa akan dirubah menjadi sesuatu yang halal. Nah, ini nonton bola itu sesuatu yang asluhu mubah. Ya, sesuatu yang hukumnya boleh. Tapi bisa menjadi suatu yang haram tadi itu, bikin taruhan, ya, judi dan lain sebagainya itu jadi nggak boleh, ya. Tuh. Nah, uang yang didapat dari sesuatu yang gampang, ya, atau sesuatu yang nggak perlu capek-capek, itu namanya uang hasil apa? Judi. Maka dikatakan, ya, al-maisir itu berasal dari kata al-yasr, artinya kemudahan. Kenapa? Li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'bin. Ya, untuk mendapatkan uangnya itu suatu usaha yang tidak perlu capek dan apa? Ya, dan apa namanya? Ya, lelah. Jadi cukup kita di rumah atau di mana. Apalagi sekarang banyak, Pak, judi-judi yang online itu. Ya, makanya hati-hati. Anak-anak kita tuh main game itu kadang judi loh, Pak. Ya. Ini kalau kita nggak kontrol bahaya tuh. Ya, banyak tuh di HP itu, di internet, ya, yang mengandung judi. Tapi kadang-kala kita nggak kontrol anak-anak kita, ini bahaya, akan keterusan. Ya memang dapatnya nggak banyak, dapatnya itu 20.000, ya 15.000, 25.000, ya. Nah, anak-anak kira-kira kalau sekali dapat 50.000 ketagihan nggak? Pasti ketagihan, ya. Tadi minta duit namanya nyelam, tadinya buat apaan? Buat ngisi apa? Ngisi data. Ya, hidupin data. Buat apaan? Buat main game online tadi. Ya kan? Jangan, ya. Lagi sekarang ada istilahnya tuh pakai wifi. Ya, itu kan wifi itu unlimited istilahnya itu. Ya, kita ngedownload apaan aja tuh nggak berkurang kuotanya itu. Ya, tetap, ya. Tuh kalau nggak ada keperluan yang memang kita benar-benar perlu, ya. Tuh, ya kalau bisa mah janganlah, ya, karena kita sulit mengontrolnya anak-anak sekarang, ya, apalagi anak-anak sekarang sudah megang HP sendiri, ya, itu bahayanya. Kalau saya katakan, ya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya, itu karena kita nggak mungkin terus-menerus mengontrol anak kita. Kita lagi melek bisa lah kita kontrol, tapi kalau kita lagi merem tidur, memang kita tahu di ngapain di kamar. Ya kan, kita nggak tahu. Itu bahaya, itu bisa ada sesuatu yang menjerumuskan anak-anak kita ke dalam apa? Ke dalam, ya,
perjudian, ya, baik itu dari game yang sifatnya game online. Tuh kan tak bayaran loh Pak, itu taruhan loh, ya, ayo main sama gua, ya, ntar kalau kalah bayar gua ya. Tuh janjian itu, ya, itu bahayanya itu, ya. Wakila minal yasar li'annahu sababul, ya, zina, ya. Ada satu pendapat, ya, bahwasanya yang namanya al-maisir itu berasal dari kata al-yasar. Kenapa? Li'annahu sababul ghina. Ya, uang yang didapatkan dari judi itu menurut mereka akan menjadikan kaya katanya. Ya. Ya bisa enggak orang menjudi kaya, bisa enggak? Ya bisa aja. Ya. Lah orang kan Pak, ya, dapat rezeki itu kan ada dua cara. Ada yang haram, ada yang halal, ya. Lah orang mencari rezeki atau mencari uang dari yang haram, apakah Allah nggak kasih? Dikasih juga, tapi jalannya salah, ya. Itu kan Nabi kan sudah bilang tentang rezeki itu, kata Nabi apa? Ya, min aina iktasabahu, ya, dari mana tuh rezeki atau uang kamu dapatin? Ya, minal halal am minal haram, ya, kamu dapati dari jalan yang halal atau jalan yang haram, ya. Ya kalau dapat dari jalan yang halal berarti apa? Fa bi nikmatillah, berarti itu suatu nikmat yang Allah berikan, ya. Tapi kalau kita dapatnya dari sesuatu yang haram, fali'azubillah, maka kita berlindung kepada Allah dari memakan sesuatu yang apa? Yang haram. Tuh, ya, karena sesuatu yang haram itu Pak, ketika masuk ke dalam perut kita itu sama aja kita sedang memakan bara api neraka. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, man nabata min mali haram, ya, seseorang yang masukkan dalam perutnya itu sesuatu yang haram, fannaru aula bih, ya, neraka yang paling pantas buat dia, kata Nabi. Ya, banyak dikit sama enggak? Sama. Ya, dikit aja masuk neraka, apalagi Pak, apalagi banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena pengaruhnya itu Pak, kita mengkonsumsi atau memasukkan bahan-bahan ataupun makanan yang haram itu, kalau kita punya anak, mohon maaf, berdampak kepada anak kita juga. Ya, berdampak kepada keturunan kita juga. Jangan kira enggak ada dampaknya loh Pak. Ya, itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ya, ya kita bisa tahu sendiri lah. Ya, ketika terjadi sesuatu dalam sebuah rumah tangga yang kita bina, ada sesuatu yang janggal. Nah, itu tuh coba kita introspeksi. Ya, selaku orang tua, itu duit atau makanan yang kita kasih makan ke anak bini kita dari mana itu? Nah, itu harus kita apain? Kita, ya, introspeksiin, harus muhasabah. Oh, pantas. Kalau kita sadar, alhamdulillah. Ya, yang repot nggak sadar. Ya, karena udah merasa keenakan, ya, dengan berbagai macam duit yang Allah kasih, dia bilang itu dah nggak apa-apa, orang yang haram aja susah, katanya apalagi yang halal. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ismun, ya, dosa. Apa itu ismun? Al-ismu al-dzanbun, ya. Ya. Dosa itu suatu kesalahan. Wa jamuhu azamun, ya, jamak dari al-ism itu azam, ya. Wa tusamma al-khamru bil ism, ya. Khamr itu dinamakan sesuatu yang mendatangkan dosa. Kenapa? Li'anna syarbaha sababun fil ism, ya. Mengkonsumsi atau meminum khamr itu, ya, adalah apa? Menjadi sebab akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, isim dosa, ya. Kita sering bertanya, dosa kayak apa sih? Ya. Dosa memang secara zahir enggak kelihatan, Pak. Ya. Tapi digambarkan dalam sebuah hadis,
ya, dosa yang kita lakukan, sekali dosa yang kita lakukan itu akan menjadi nuqtatus sauda, ya, titik hitam fi qalbi, ya, di dalam hati kita. Ya, ya sayangnya orang enggak ada yang atau belum pernah ngeblank hatinya ngelihat ya waktu dia mati ya. Ya. Dan alhamdulillahnya ya, rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu Allah enggak tunjukin saat itu. Ya, nanti baru ketahuan kapan? Ketika di padang mahsyar, saat kita yang namanya yaumul hisab. Ya, hari perhitungan. Ya untung nggak kelihatan Pak, coba yang namanya dosa, ya ada di dalam hati kita. Tapi coba kalau dosa itu berupa satu tanda yang ada dalam zahir kita, betapa malunya kita Pak. Ya jangan jauh-jauh lah, satu dosa itu Allah kasih titik kecil aja tuh, seperti semut di wajah kita coba. Ya. Lah kalau satu titik seperti semut, dosa kita bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan loh Pak. Ya, jutaan dosa tuh, ya, yang ada pada kita ini, ya, baik kita sadar atau nggak sadar, tapi kebanyakan yang nggak sadar. Tuh, ya, lah kita manusia biasa coba, ya, belum mendapatkan jaminan masuk surga, belum mendapatkan ampunan yang pasti dari Allah. Ya, nah kalau kita terus kita melakukan maksiat atau dosa, yaitu hati kita bakal apa tuh? Bakal hitam. Ya, istilah kata itu bakal apa? Ya, kalau bahasanya kayak Abdullah Syafi'i menjadi hitam legem. Ya, hitam banget tuh. Bukan mukanya aja hitam legem, tapi hatinya juga. Tuh, ya, nah, itu sesuatu yang alhamdulillah kalau kita enggak buru-buru cuci hati kita, bersihkan hati kita dari dosa, hati kita bertobat, ya, jangan sampai nanti ketika ruh kita sudah sampai di tenggorokan, tidak ada pintu taubat Allah bakal bukain lagi untuk kita. Ya, tuh. Kalau namanya innallaha ya yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Ya, Allah itu masih akan mau menerima taubatnya seorang hamba, ya, selama rohnya itu belum apa? Sampai di tenggorokan. Ibarat kata belum sakaratul maut. Ya. Kalau udah sakaratul maut, nah itu baru kelihatan tuh. Di situ Allah katakan, ya, falamma idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tuh, ya, tatkala ruh sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, di situ Allah perlihatkan di mana tempat yang bakal Allah tempatin kita nanti. Di mana? Di alam barzah. Ya, belum di akhirat nanti. Ya, syukur-syukur kita punya teman baik, orang teman baik banyak, didoain kita. Bisa berkurang. Coba kalau kita nggak punya teman baik, ya, kita udah meninggal, selama ini kita bakal diapain? Dihajar habis-habisan oleh malaikat dalam kubur. Ya, dihajar apa? Habis-habisan. Tapi kalau kita bergaul sama orang soleh, orang baik, ya, setiap pengajian kita dibacain Fatihah minimal, disebut nama kita setiap doa, subhanallah tuh Pak, kita baru merasakan betapa nikmatnya kita punya teman orang baik. Sekarang mah orang berteman masih banyak milih karena harta, ya, karena duit. Tapi nanti ketika kita sudah di alam kubur, tuh bahkan nanti di akhirat saja, yang kita bilang tuh mereka teman baik kita, di akhirat nanti mereka akan menjadi musuh-musuh kita. Tuh, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun, kata Allah. Ya, al-akhillau yawma idzin, teman-teman baik kamu tuh yang dulu waktu dunia ngaku teman baik, suka gini suka itu, di akhirat nanti akan jadi musuh kamu. Ya, illal muttaqin, kecuali teman-teman yang apa? Yang bertakwa, ya, yang selalu menasehati kita saat kita salah, yang selalu menegur kita kalau kita lupa. Tuh, itu namanya apa? Ya, jauhin kita dari sesuatu yang mengandung dosa.
apa. Ya sekarang sih kita masih enak, belum ketahuan. Ya, lu berteman sama siapa yang membohongi, nggak ada manfaatnya, ngapain? Ya, nggak ada yang bisa dimanfaatin. Ya, itu kagak. Ya, terus apaan lagi? Jabatan kagak, popularitas gitu-gitu aja. Apaan manfaatnya? Ya. Tapi sesuatu itu jangan kita pandang saat sekarang. Nanti ketika kita tuh sudah dipanggil oleh Allah, baru kita bisa merasakan tuh betapa enaknya kita punya teman orang-orang baik. Tuh sedekah 100.000 diniatin, buat teman saya nih, niatin selain orang tua kita, teman kita ikut sertain. Kebagian nggak? Kebagian, Pak. Tuh, lah coba kita meninggal dunia nggak ada yang doain. Alhamdulillah dalam kubur. Ya, makanya salah banget ketika ada orang tua tuh keluarganya nggak mikirin, nggak pernah maaf ya, paling nggak setahun sekali dah dihaulin, nggak pernah sama sekali. Alhamdulillah jangan sampai itu. Ya, karena orang sudah meninggal dunia itu kan yang diperluin apa sih? Kiriman doa dari kita. Ya, jangan kita semangat ziarah jauh-jauh sono sini, ya, tapi ke makam orang tua kita nggak datang, ini salah besar. Ya, bahkan Al Habib Umar bin Hafiz, ya, yang dari Yaman itu, beliau mengatakan ketika kamu ziarah ke orang-orang soleh di mana saja kamu pergi, atau kalian pergi ziarah ke makam Rasul, tapi makam orang tua kamu lupakan, itu dosa besar kan? Ya, umroh berkali-kali, ya kan, ziarah wali ini wali itu. Orang tuanya di mana kuburannya? Enggak tahu saya. Astagfirullah, jangan sampai. Ya, orang tua itu adalah apa? Nomor 2 setelah kita beriman kepada Allah. Ya, orang tua itu. Coba dalam Al-Qur'an gimana sih redaksinya? Ya, dalam surah apa itu? Surah Al-Isra kan Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Setelah kita disuruh nyembah Allah, yang kedua suruh apa coba? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik, bukan kepada yang lain coba. Ya, tapi kepada siapa? Orang tua kita dulu, bukan kepada istri, bukan kepada yang lain-lainnya itu. Ya. Baik, kita lanjutin. Qala syair. Ya, ada sebuah syair mengatakan syarabtul isma hatta dhalla aqli. Ya, syarabtul isma bukan maksudnya aku minum dosa, bukan. Tapi aku telah meminum khamar sehingga menyebabkan akalku itu sesat atau tertutup. Ya, karena tadi kan al-ism itu bisa diartikan khamar atau khamar itu bisa diartikan al-ism. Kenapa? Karena minum khamar itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan dosa. Ya, betul. Kadzalikal ismi tadhhabu bil uqul. Demikian pula, ya, dengan kita minum khamar itu tadhhabul bil uqul, akan menjadikan akal kita hilang. Ya, bukan hilang akal itunya, bukan ada secara zahir, bukan. Artinya akal kita itu udah enggak berfungsi lagi. Ya, kalau kita selalu minum apa? Minum khamar. Ya, itu. Makanya luar biasa ya. Apa namanya peraturan di pemerintah Qatar itu yang melarang para penonton pencinta sepak bola dunia itu dilarang orang untuk mengkonsumsi alkohol atau minuman khamar. Ya, yang meskipun tanggapan-tanggapan yang negatif dari berbagai negara terutama Amerika mengatakan kenapa harus dilarang? Ya, itu berarti melanggar apa tuh? Menghalangi hak asasi manusia katanya. Ya, padahal kan enggak demikian. Kalau ada istilah peribahasa di mana bumi di apa itu? Apa peribahasanya? Dijunjung? Apa sebenarnya banyak apa? Di situ apa? Nah, di mana bumi dijunjung, di situ kita berpijak, atau di situ kita berpijak. Ya, di mana bumi kita junjung. Artinya, ketika kita berada di suatu negara orang, kita harus patuh dengan peraturan negara di mana kita berada. Ya, jangan kita samain dengan peraturan yang ada di negara ente. Nah, sekarang kan yang jadi tuan rumah Piala Dunia siapa? Qatar. Ya, hak dia. Ya, nggak boleh orang-orang gay masuk ke dalam stadion.
kan cakep tuh, ya kan? Kalau kita mau didatengin mana orang kayak itu, naudzubillah min dzalik, diundang, ya, diundang gitu, ya. Sudah nontonnya aja nggak boleh nonton bola padahal loh Pak, ya, bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib, ya, dilarang gitu, ya, nggak boleh laki perempuan masuk kalau bukan pasangan yang resmi. Coba di sini ada nggak? Ada. Oh, hebatnya itu, ya. Berarti dia benar-benar memegang hukum apa? Syariat Islam. Ya, tuh. Sampai FIFA sendiri mengatakan geleng pala nih. Ya, tuh. Bisa itu ya. Artinya dimanapun kita berada, di situ kita harus mengikuti peraturan di mana kita berada. Bukan kita mengikuti peraturan di negara kita yang tertentu, bukan. Tapi di mana kita berada, di situ hukum berlaku yang sama. Kenapa? Iya, punya prinsip namanya dia. Hebat, bagus ya. Ya. Baik. Al-'afw. Ya. Al-'afw itu artinya al-fadlu wa ziyadah al-hajah. Ya. Tuh. Jadi al-'afw itu adalah ya adanya kelebihan dari suatu hajat. Ya, artinya kita memerlukan sesuatu ini, tapi Allah kasih apa? Lebih. Kita doa minta duit 100 juta dikasih 1 miliar kan lebih namanya itu. Ya kan? Itu namanya af, ya, betul. A'natakum, ya. Auqa'akum fil haddi wal masyaqqah. Ya, menjatuhkan kalian ke dalam apa? Suatu kesulitan. Ya, ataupun kesukaran. Ya. Wa aslu ya al-anf, ya. Jadi a'natakum itu asalnya adalah al-'anf, al-masyaqqah, yaitu suatu kesulitan, ya. Jadi a'natakum itu adalah sesuatu yang menyulitkan kamu atau sesuatu yang menjerumuskan kamu ke dalam suatu apa? Kebinasaan, ya, gitu. Amatan, al-amatu al-mamluk, ya, bimilkil yamin wa hiya tuqabil al-hurrah wa jam'uha ima'un. Ya, amah itu artinya budak, ya, artinya budak, hamba sahaya yang dimerdekakan, ya, itu artinya budak. Nah, lawannya itu al-hurrah. Apa itu al-hurrah? Budak yang sudah dibebaskan atau dimerdekakan, ya. Mamluk artinya budak, ya. Al-hurrah budak yang sudah dibebaskan, ya. Apakah zaman sekarang masih ada budak? Ada nggak budak? Ada, ya. Itu pembantu itu bukan budak, ya, tapi udah menjadi istilah yang biasa kita pakai. Lu mau aja dibudakin, nah, ya kan? Mau aja dibudakin sama si Anu, lo dibayar berapa sih? Ya. Padahal yang namanya budak itu, Pak, zaman dulu itu namanya budak itu boleh diapa-apain. Ya. Kalau dia seorang perempuan, boleh kita perlakukan seperti istri kita. Iya. Kalau dia seorang laki-laki, majikannya perempuan, boleh tuh perempuan majikan perempuan menjadikannya sebagai seperti suami. Tuh. Ya, budak. Tapi istilah sebenarnya kalau budak itu lebih parah daripada apa? Jongos, ya kan? Lebih parah daripada pembantu kan gitu. Ya, kalau budak itu berarti apa ya? Ya pokoknya udah rendah banget dah. Istilah kata maaf ya. Lo disuruh jilatin pantatnya juga mau, ibaratnya gitu. Itu namanya budak, ya. Gitu. Baik. Al-mahid. Al-mahid itu masdarun, bentuk masdar bimakna al-haid. Artinya apa? Ya, haid. Kal-aish bimakna al-aish, ya. Wa aslul haid, ya, asal kata haid itu as-sailan, artinya mengalir. Ya. Ya, kalau darah yang keluar setiap bulan dari perempuan itu apa sih istilahnya? Haid kan. Itu namanya kan yang keluar itu
mengalir, menstruasi. Ya, haid. Tuh. Yuqalu hadun as-sail. Ya, hadun as-sail. Ya, orang itu mengalirkan wafada wahadat asyajarah. Ya, pohon itu apa? Mengalirkan. Ai salat. Ya, yaitu mengalir. Wa yuqalu lil mar'ah haidun. Ya, ungkapan ini ketika diungkapkan atau diucapkan untuk seorang wanita yang lagi datang bulan, yaitu apa namanya? Haid, artinya perempuan yang lagi keluar darahnya. Ya, tuh. Wa haidatun, ya, atau haid sama aja. Ya. Wa ansyadal Farra, di sini Imam Farra mengatakan kahaidin yuzni biha ghairu tahir. Ya, seperti apa? Ya, seorang wanita yang sedang haid itu nggak boleh diapain? Nggak boleh digaulin atau dizinahin. Kenapa? Karena sedang keluar darahnya. Ya, itu. Hinsun, al-hinsu ilqa'ul badar. Ya, jadi al-hinsu itu artinya ya ilqa'ul badar, menaruh biji atau menanam biji fil ardi, ya, di tanah. Ya, jadi ketika ada orang petani, ya, akan memulai ya bertanam itu, ya, kan ada benih, ya, benih yang ditanam itu namanya apa? Ya, namanya hars. Ya, sedang ditanam di dalam ardi, di dalam bumi. Ya, al-harsu az-zara' wal harisu az-zari. Haris artinya az-zari, orang yang apa ya? Az-zari. Apa itu zari? Isim fa'il ini. Orang yang menanam. Ya, itu. Wa makna harsun ay mazra'un. Ya, yang artinya itu artinya apa? Mazra'un. Apa itu mazra'? Kebun. Biasanya orang kalau nanam di mana? Kebun. Ya, menanam ya biji kacang atau biji alpukat atau apalah namanya. Ya, itu istilah-istilahnya saja, ya. Wa man batul lil waladi ala sabil tashbih. Nah, ini ungkapan di sini hanya dipakai ya dalam kata lil waladi, seorang anak itu hanya ungkapan sebagai at-tashbih. Apa itu at-tashbih? Sebagai suatu perumpamaan saja, bukan mengandung suatu arti yang sebenarnya. Ya, itu. Kemudian ordatan. Ya, ordatan itu artinya mani'an, sesuatu yang dilarang. Ya, wa kullu ma ya'taridu fayamna'u an asy-syai' fa huwa urdah. Ya, segala sesuatu yang dilarang itu apa? Ya, berarti bahwa urdah, berarti itu suatu larangan. Ya, walihadza yuqal, ya, oleh karena itu dikatakan lil sahib aridun, ya, bertentangan li'annahu yamna'u ru'yatasy syams. Ya, karena dilarangnya atau dicegahnya untuk apa? Untuk melihat apa? Matahari. Tuh. Yang terakhir al-laghu as-saqit. Al-laghu itu artinya as-saqit, yang jatuh. Alladzi la yu'tada bihi sawa'un kana kalaman aw ghairuhu walau ta'ir, ya, taswituhu. Ya, jatuh ya, dalam arti baik itu suatu ucapan ataupun hal-hal yang lain, ya, aw ghairuhu atau yang lainnya, walau ta'ir, ya, suatu ungkapan ya yang biasa dipakai ya ketika kita apa? Melihat ada seekor burung yang jatuh, itu namanya apa? Ya, al-lahu taswituhu, yaitu apa? Berupa suaranya. Ya, itu hanya penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang kosakata yang nanti akan kita temui dalam ayat yang akan kita baca. Baik. Selanjutnya adalah sababun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya ayat. Ya. Ini ada 3. Ya, yang pertama, ja'a jama'atu minal ansar fihim Umar ibn al-Khattab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ya, ketika itu ada sekelompok orang-orang Ansor. Ya, Ansor berarti ini orang dari mana? Madinah. Ya, kalau Muhajirin kan Mekah. Ya. Nah, di antara kelompok orang-orang Ansor itu yang datang kepada Rasulullah SAW itu di dalamnya ada namanya siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini ya termasuk ya yang ikut dalam kelompok orang-orang Ansor itu. Ya. Faqalu, mereka mengatakan, ya, jadi kelompok orang Ansar tadi mereka bilang abdina fil khamri wal maisir. Ya, ya Rasul, tolong dong engkau berikan fatwa kepada kami tentang hukumnya khamr dan judi. Tuh. Ya. Jadi mereka itu Pak dulunya memang ya zaman jahiliyah biasa mereka itu mengkonsumsi khamr, mabuk-mabuk, terus biasa aja. Ya, tapi hebatnya ketika mereka sudah masuk Islam, ya di situ ada Rasulullah, mereka langsung menanyakan, ya Rasul, abdina fil khamri wal maisir. Ya Rasul, tolong dong berikan fatwa kepada kami bagaimana hukum khamr dan judi. Ya itu. Fa innahuma muzhibatun lil aqli. Ya, Nabi menjawab, ya bahwasanya ya wal maisir ya fa innahuma keduanya itu baik khamr ataupun judi muzhibatun lil aqli akan menjadikan akal kita apa ya? Hilang ataupun rusak kata Nabi itu. Ya, muslibatun lil mal akan menjadikan harta kita habis. Ya kan? Orang menjudi enggak ada yang pernah puas. Ya kan? Orang kalau udah minum khamr, udah kecanduan, pasti bakal minum nyari-nyari terus tuh. Fa anzalallahu ta'ala. Nah, dengan sebab pertanyaan-pertanyaan dari orang Ansar tadi, maka apa? Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Tuh, ya. Langsung Allah turunkan wahyu dari ya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bukan Nabi langsung menjawab, tapi yang jawab siapa? Allah, ya, disampaikan melalui siapa? Lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa yang diomongkan atau dibicarakan oleh Rasulullah, ma yantiqu anil hawa, bukan menurut keinginan nafsunya. Ya, tuh Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, itu adalah merupakan apa? Wahyu yang aku berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Allah sudah yang menurunkan atau mewahyukan kepada nabi kita, tidak akan pernah ada salah sedikit pun. Ya, pasti apa? Diakui kebenarannya dan wajib kita apa? Yakini kebenarannya. Ya, itu. Nah, itu baru satu dulu tentang sebab nuzul. Insyaallah nanti ya malam Sabtu, 2 Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Ya, jadi mohon maaf malam Sabtu depan kita libur dulu karena hari Selasa saya mau berangkat umrah lagi. Ya. Ya. Hari Selasa besok saya berangkat umrah. Jadi nanti insya Allah ya malam Sabtu libur, malam Sabtu yang akan datang 2 Sabtu lagi baru kita akan melanjutkan membaca ya sababun nuzul yang kedua. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur, diberikan keberkahan rezeki yang halal yang banyak ya. Baiklah, ada yang mau ditanya? Ya.